Yuk kita belajar ngaji surat Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SD Asunia Kencong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, di kesempatan ini Pak Rohman akan menyampaikan tentang bagaimana cara membaca surat Al-Fatihah yang baik dan benar. Kenapa? Karena Al-Fatihah merupakan salah satu rukun dalam sholat. Ketika bacaan Al-Fatihah kita tidak sempurna, tidak tepat panjang pendeknya, dan juga tidak benar dalam tajwid maupun makhrajnya, maka bisa jadi sholat kita tidak sempurna dan bisa mempengaruhi sah atau tidaknya sholat kita. Anak-anakku sekalian, yang pertama Pak Rohman akan mencontohkan bagaimana cara membaca Al-Fatihah, ya, mulai awal sampai akhir, bagaimana caranya membaca yang baik dan benar sesuai dengan standar tajwid. Kedua, nanti Pak Rohman akan menjelaskan apa saja kesalahan yang biasa dilakukan oleh anak-anak ketika membaca surat Al-Fatihah. Pertama, saya akan baca dulu surat Al-Fatihah dari awal sampai akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anak, itu tadi cara membaca surat Al-Fatihah dengan tartil, dengan standar tajwid yang baik dan benar. Baik, selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir mana kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh anak-anak. Yang pertama saya mulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Biasanya ketika membaca ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, anak-anak sering membacanya dengan memantulkan huruf lam sukun di lafadz al. Biasanya terbacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, selanjutnya adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ketika membaca Ar-Rahmanir-Rahim, roknya itu harus tebal karena roknya berharokat fathah, maka roknya harus dibaca tafkhim. Ar-Rahmanir-Rahim. Kadang anak-anak bacanya Ar-Rahmanir, kurang tebal, ya. Bagaimana cara menebalkan huruf rok? Adalah dengan mengangkat sedikit, ya, bibir kita yang bawah ini diangkat ke atas, tapi tidak perlu mencucu, tidak perlu, cukup diangkat sedikit saja. Ar-Rahmanir-Rahim, harus tebal roknya. Kemudian pada lafadz maliki yaumiddin, ya, kadang huruf sifat hamas pada huruf kaf itu kurang. Jadi kaf itu pada lafadz maliki yaumiddin itu harus
ada hamznya walaupun dia tidak sukun, baik dalam keadaan hidup maupun mati, huruf kaf itu harus tetap ada hamznya. Tapi tidak perlu berlebihan, tidak perlu maliki, cukup yang penting ada hamz. Hamz itu apa anak-anak? Hamz itu adalah terlepasnya nafas. Jadi ketika maksudnya huruf kaf itu mengeluarkan hamz adalah ketika membaca huruf kaf ada nafas yang terlepas atau keluar. Maliki, maliki yaumiddin, gitu. Kemudian selanjutnya adalah iyyaka na'budu. Nah, kadang anak-anak tidak menekan iyyaka, ya. Iyyaka na'budu, padahal tasydid itu memang lafadznya ketika ada tasydidnya harus ditekan. Iyyaka na'budu wa harus ditekan ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, selanjutnya pada lafadz ihdinas ya. Ketika membaca huruf shad pada lafadz sirotol ya, sirotol mustaqim, itu kadang anak-anak kurang tebal ketika membaca huruf shad. Contohnya seperti ihdinas siro atau shadnya itu hampir mengarah kepada huruf sin. Kadang-kadang seperti ihdinas sirotol mustaqim, padahal itu adalah huruf shad. Memang zai, sin dengan shad itu huruf shafir ya, sama-sama berdesis. Tetapi cara pengucapan shad dengan sin tidak sama karena sifat yang melekat pada kedua huruf ini juga tidak sama ya. Kalau sin itu dia huruf tarkik ya, istifal. Kalau shad ini huruf isti'ala, dia harus tebal. Walaupun ketika ada kasrohnya, shad ini tidak setebal ketika dia berharokat fathah, dhammah maupun sukun. Jadi ketebalannya itu semakin sedikit atau berkurang ketika berharokat kasroh, tapi tetap tebal karena dia huruf isti'ala. Saya contohkan, ihdinas siratal mustaqim. Nah, yang kurang pada anak-anak adalah ketebalan pada huruf shad yang dibaca tidak tebal, kadang ihdinas atau dibaca mirip seperti sin. Baik, selanjutnya adalah pada ayat yang terakhir ya. Ini sering terjadi kesalahan di ayat yang terakhir ini. Siratal ladzina an'amta. Nah, ini bisa juga terjadi tawalud seperti pada lafadz alhamdu tadi ya. Bisa terjadi an'amta kalau kita tidak hati-hati. Maka huruf nun sama sifatnya juga dengan huruf lam sukun tadi. Ketika nun sukun, dia mempunyai sifat rokhwah ya, makhrajnya mengalir di tempatnya. Jadi jangan langsung dilepas atau diputus, biarkan saja dia mengalir, suaranya mengalir sehingga tidak sampai terjadi tawalud. Contoh, siratal ladzina an'amta. Nah, begitu juga dengan mim sukun an ya, bisa an'amta, amta. Kadang itu enggak terasa ya, bisa saja memantul walaupun sedikit an'amta. Nah, kalau tidak teliti tidak terdeteksi itu. Nah, untuk mengantisipasi itu maka caranya adalah dengan mengalirkan makhraj di tempatnya ketika dia sukun. An'amta, 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 seperti itu. Selanjutnya adalah ghairil, gha ya. Gha ini adalah huruf halqi ya. Tempat keluarnya makhraj huruf ghain adalah dari tenggorokan atas. Ghain dengan kha dari tenggorokan atas. Ghain tidak sama dengan g, tidak sama. Gha ya. Ketika membaca huruf gha maka sifatnya dia adalah rokhwah ya. Jadi suaranya terlepas, kemudian nafasnya tertahan. Gha tidak sampai melepaskan nafas ketika membaca huruf gha. Gha ya. Gha, tapi beda dengan go ya. Anak-anak kadang membacanya ghairil ya. Yang betul adalah ghairil. Begitu juga dengan lafadz selanjutnya magh. Nah, ini yang agak sulit. Magh, ketika ghainnya disukun maka kita biarkan saja suaranya terlepas. Jangan magdu
ya. Maqdu suaranya tertahan karena sifatnya rohwa, jadi suaranya harus terlepas ya, harus keluar ya. Mal tapi nafas tertahan. Coba dirasakan saja nanti ketika ghain sukun ya, nafas itu tidak akan keluar ya. Mal tapi suara terlepas atau tetap keluar. Ghairil maghdu. Nah, karena ghain itu adalah huruf isti'la ya, maka dia harus tebal. Tidak boleh dibaca mal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdu. Nah, ketika membaca dhad hati-hati karena dia bisa mirip dengan dal. Kalau kita membacanya tidak tebal ya, maghdu, maka bisa menjadi maghdu, menjadi huruf dal, dan itu bisa merubah artinya ya. Hati-hati ya anak-anak ya. Jadi dhadnya harus ditebalkan, maghdubi. Kemudian walau, nah ketika nyampe dhad, walau di situ ada tasdid, maka harus ditekan walau, dan jangan langsung dilepas. Biarkan suaranya mengalir dalam makhraj dhad, karena dhad itu memiliki sifat istiqalah. Istiqalah itu adalah dia mengalir dalam makhraj, hampir sama dengan sifat rohwah itu tadi ya. Walau tidak langsung dilepas seperti walau dho, tidak, tapi walau dho ya, setelah ditahan terlebih dahulu, biarkan suara dalam makhraj itu mengalir, baru kemudian dho. Walau dho, ketika dholin ini adalah mad lazim kilmi musaqqal, panjangnya adalah 3 alif atau 6 harokat dan tidak boleh kurang. Semua ulama dalam thariqah Syatibiyah sepakat bahwa mad lazim kilmi musaqqal itu panjangnya 3 alif atau 6 harokat, tidak ada pengecualian. Jadi harus panjang. Walau dholin, harus betul-betul panjang, tidak boleh dibaca walau dholin, tidak bisa ya, harus panjang 6 harokat atau 3 alif. Caranya bagaimana? Ya dihitung pakai jari tangan. Walau dholin, nah ketika nyampe lam harus ditekan karena lamnya bertasydid. Walau dholin. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.